Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang diperlukan di sini adalah teknik pengumpulan data mana yang paling tepat, sehingga benar-benar didapat data yang valid dan reliabel. Dalam suatu penelitian, langkah pengumpulan data adalah satu tahap yang sangat menentukan terhadap proses dan hasil penelitian yang akan dilaksanakan tersebut. Kesalahan dalam melaksanakan pengumpulan data dalam satu penelitian akan berakibat langsung terhadap proses dan hasil suatu penelitian. Teknik pengumpulan data diartikan sebagai proses atau kegiatan yang dilakukan peneliti untuk mengungkap atau menjaring berbagai fenomena, informasi atau kondisi, lokasi penelitian sesuai dengan lingkup penelitian. Terdapat dua hal utama yang mempengaruhi kualitas data hasil penelitian, yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berkenaan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, dan kualitas pengumpulan data berkenaan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk pengumpulan data. Prinsip-prinsip pengumpulan data. Next. Kegiatan pengumpulan data pada prinsipnya merupakan kegiatan menggunakan metode dan instrumen yang telah ditentukan dan diuji validitas dan reliabilitasnya. Ada beberapa prinsip yang perlu diperhatikan dalam proses pengumpulan data, yakni sebagai berikut. Yang pertama, data-data yang digali atau dikumpulkan harus berdasarkan kondisi objektif dari lokasi penelitian. Yang kedua, alat-alat pengumpulan data atau instrumen penelitian harus relevan dengan tujuan penelitian. Yang ketiga, pihak-pihak yang dihubungi atau disebut sampel penelitian atau untuk penelitian kuantitatif dan jenis data. Next. Dalam penelitian data dapat dibedakan menjadi data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis sendiri oleh peneliti. Data primer dapat berupa opini subjek orang secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda atau fisik. Yang kedua, data sekunder adalah data yang dikumpulkan dan dianalisis oleh orang atau pihak lain dan peneliti tinggal menggunakan saja. Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data pada pengumpul data atau peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan, atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip data dokumenter yang dipublikasikan dan yang tidak dipublikasikan. Metode pengumpulan data. Next. Survei. Penelitian survei adalah pengumpulan data dari suatu populasi dengan memilih sampel menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok. Disebutkan dalam Singgarbun 1998. Dalam praktiknya
Terkadang pelaksanaan survei tidak hanya menggunakan kuesioner atau angket, namun dilengkapi dengan wawancara atau observasi. Kedua, sensus. Sensus adalah cara pengumpulan data di mana seluruh elemen populasi diselidiki satu persatu. Data yang diperoleh sebagai hasil pengelolaan sensus disebut data yang sebenarnya atau true value, atau sering disebut parameter. Yang selanjutnya adalah teknik pengumpulan data. Yang pertama adalah wawancara, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara lisan dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian ini. Yang dimaksud dengan wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab, sambil bertatap muka antara si penanya atau pewawancara dengan si penjawab atau responden dengan menggunakan alat yang dinamakan interview guide atau panduan wawancara. Yang kedua adalah observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan observasi langsung atau dengan pengamatan langsung. Pengamatan baru tergolong sebagai teknik mengumpulkan data. Jika pengamatan tersebut mempunyai kriteria berikut. 1. Pengamatan digunakan untuk penelitian dan telah direncanakan secara sistematik. Yang kedua, pengamatan harus berkaitan dengan tujuan penelitian yang telah direncanakan. Yang ketiga, pengamatan tersebut dicatat secara sistematis dan dihubungkan dengan proposisi umum dan bukan dipaparkan sebagai suatu set yang menarik perhatian saja. Yang ketiga, teknik angket. Teknik angket adalah instrumen penelitian berupa daftar pertanyaan atau pernyataan secara tertulis yang harus dijawab atau diisi oleh responden sesuai dengan petunjuk pengisiannya. Macam-macam teknik angket. Yang pertama, kuesioner berstruktur. Yang kedua, kuesioner tak berstruktur. Yang ketiga, kuesioner kombinasi berstruktur dan tak berstruktur. Yang terakhir, kuesioner semi terbuka. Yang keempat, studi dokumentasi. Studi dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditunjukkan kepada subjek penelitian. Dokumen dapat berupa catatan pribadi, surat pribadi, buku harian, laporan kerja, notulen rapat, catatan kasus, rekaman kaset, rekaman video, foto, dan lain sebagainya. Terima kasih. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.